Dalam hal ini, Bapak Mahyudin akan memberikan kita pengantar selaku bukan hanya sebagai pemangku kebijakan yang duduk di wilayah legislatif, tapi juga beliau sebagai orang yang punya pengalaman melihat konstruksi batu bara pertambangan, ya, khususnya di wilayah Kutai Timur. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Mahyudin untuk memberikan pengantar pada diskusi siang hari ini. Silahkan Pak Mahyudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin sekalian, para peserta diskusi yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berdiskusi, boleh dikatakan membedah buku dengan judul Menaklukkan Tambang, Potret Perempuan di Pertambangan. Saya baru kali ini nih ikut diskusi atau memberikan speak di acara diskusi melalui web, ya, karena banyak undangan. Saya sebenarnya jarang bersedia kalau diskusi lewat web, karena saya tidak bisa menyampaikan dengan gestur, dengan tampilan-tampilan yang lebih menarik. Jadi menurut saya ini baru pertama kali. Jadi karena Ibu Zulfatun ini sahabat saya, mungkin yang lain banyak bertanya-tanya apa hubungannya DPD RI kok memberikan keynote speaker di acara ini. Karena permintaan Bu Zulfatun, saya tidak bisa menolak kalau Bu Zulfatun yang meminta kepada saya, ini sahabat lama saya. Tapi menurut pandangan saya, Bu Zulfatun ini adalah seorang penulis muda yang berbakat, rajin, dan kemampuannya juga luar biasa. Saya ingin menyampaikan pertama adalah pendapat saya bahwa buku ini memberikan gambaran tentang bahwa perempuan itu bisa melakukan pekerjaan laki-laki di tambang dengan baik, bahkan lebih baik. Sehingga buku ini juga memberikan gambaran perempuan-perempuan perkasa yang menaklukkan tambang. Sebuah dunia yang maskulin, yang keras, tapi mampu dikerjakan wanita dengan baik, saya kira. Dengan segala tantangannya tentunya. Kemudian bahwa pekerjaan-pekerjaan laki-laki itu, kalau saya baca di buku ini, bahkan bisa dikalahkan oleh perempuan-perempuan perkasa itu. Sehingga buku ini bisa memberikan informasi yang baik kepada kita tentang bagaimana peran wanita dalam dunia tambang itu. Dengan gaya penulisan jurnalistik tentunya. Mungkin nanti bisa dikembangkan dengan gaya penulisan lebih kepada riset dan penelitian untuk bisa merekomendasikan hal-hal yang positif bagi kepentingan tambang maupun kepentingan bangsa dan negara. Hari ini kita lebih banyak, saya kira, melihat mengcompare antara kemampuan perempuan dan laki-laki di dalam tambang. Juga sebagian curhat-curhat, saya kira curhat-curhat daripada wanita yang selama ini bekerja di tambang, sehingga kita bisa melihat suka dan duka yang dialami oleh wanita yang bekerja di dalam tambang. Menurut paham saya, wanita itu lebih teliti, ya, lebih teliti dan lebih hati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Terutama dalam hal mengambil keputusan, wanita itu lebih hati-hati. Karena wanita tidak suka mengambil resiko terlalu banyak dalam mengambil keputusan. Ketika orang mengambil keputusan itu biasanya otak manusia yang bekerja itu namanya anterior cingulate yang bekerja. Nah, wanita memiliki otak itu lebih banyak daripada laki-laki. Sehingga itulah kenapa wanita itu lebih teliti dan hati-hati. Sehingga tidak mengherankan di dalam buku ini ditulis bahwa beberapa tahun the best operator itu diraih oleh para operator wanita, bahkan memenangkan di tingkat Asia.
dan yang menggembirakan adalah operator wanita itu di sini dikatakan tidak ada pernah mengalami yang namanya kecelakaan. Jadi ini terbukti bahwa memang wanita itu sangat teliti dan hati-hati. Oleh karena itu saya setuju di dalam buku ini juga katakan bahwa wanita pekerja tambang itu merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Kalau menurut paham saya sebenarnya mungkin perusahaan lebih senang kalau operatornya lebih banyak wanita. Cuma mungkin yang bersedia atau yang melamar bekerja ingin jadi operator dari gender wanita atau perempuan itu tidak banyak yang melamar pekerjaan. Karena kalau dilihat data ini tentu perusahaan lebih senang kalau operatornya perempuan. Dari buku ini juga menarik bisa memberikan gambaran segala tantangan suka duka para perempuan di dalam tambang tersebut. Dan memang harus saya akui bahwa saya perlu sampaikan semua pekerjaan laki-laki itu memang bisa dikerjakan oleh perempuan, tapi tidak semua pekerjaan perempuan bisa dikerjakan oleh laki-laki. Jadi memang perempuan itu kalau harus kita akuin, memang perempuan itu lebih superior daripada laki-laki. Misalnya aja surga ada di telapak tangan, ada di telapak kaki ibu. Sementara nggak ada surga di telapak kaki bapak-bapak. Itu menunjukkan memang perempuan itu lebih hebat sebenarnya daripada laki-laki. Kemudian cuman masalah yang saya lihat adalah ya saya sih tidak ingin masuk terlalu jauh ke apa. Ya tadi saya sampaikan bahwa banyak pekerjaan laki-laki bisa dikerjakan oleh perempuan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat saya kira daripada jadi operator di tambang. Kalau di Bali misalnya banyak perempuan-perempuan yang bekerja jadi kuli bangunan. Itu sebenarnya pekerjaan laki-laki yang sangat berat bisa dikerjakan oleh perempuan, tapi tidak semua pekerjaan perempuan bisa dikerjakan oleh laki-laki. Melahirkan misalnya, hamil misalnya, jadi ibu itu tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki. Sehingga memang menurut saya dalam dunia tambang ini ya tugas-tugas utama itu tidak bisa juga tertinggalkan. Walaupun misalnya pendapat dari seorang operator perempuan yang mengatakan bagiku menjadi operator alat berat adalah sebuah kebanggaan. Namun aku tidak akan lupa kodratku sebagai perempuan yang harus mengurus keluarga. Nah, peran ganda ini juga menjadi berat untuk dilaksanakan menurut saya. Di satu sisi perempuan itu menjadi jadi operator di tambang, di satu sisi dia tetap kodratnya sebagai ibu. Walaupun dia mengatakan tetap melaksanakan kodratnya sebagai perempuan untuk mengurus keluarga. Tetapi menurut paham saya, tentu kualitasnya yang berbeda antara kalau perempuan itu memang fokus mengurus keluarga atau dia bagi. Karena kerja di tambang KPC itu menurut saya dengan pola shift 12 jam itu terlalu berat ya. Terlalu berat sehingga saya tidak bisa membayangkan yang cara membagi waktunya itu ketika shift-nya 12 jam itu misalnya dia harus masuk malam. Ketika pulang pagi dia harus tidur. Alami sekali manusia itu harus istirahat, harus tidur. Nah, pada saat itu rasanya kita tidak mendapat gambaran yang lengkap dari curhatan perempuan itu di dalam buku ini. Bagaimana cara dia membagi waktunya, bagaimana dia ngurus anak, bagaimana dia ngurus suami, dan sebagainya itu. Sehingga menurut saya peran ibu mungkin dia usahakan tetap menjadi prioritas, juga diurusin sebagai kodrat perempuannya. Tetapi ya pasti ada yang kurang dari kualitas daripada tugas seperti itu. Sehingga kalau saya sih berpendapat, saya mengapresiasi buku ini, tapi kalau pendapat saya perempuan itu yang cocok jadi Presiden Republik Indonesia seperti Ibu Megawati, jadi Menteri Keuangan seperti Sri Mulyani mungkin.
jadi operator tambang, saya sih tidak terlalu recommended ya kalau saya, karena kerjaan itu terlalu berat. Mungkin karena saya penyayang perempuan. Kemudian buku ini saya kira perlu dilengkapi dengan data-data yang lebih valid, karena judulnya buku ini adalah Menaklukkan Tambang, Potret Perempuan di Pertambangan. Secara jurnalistik buku ini memang sangat bagus, memberi hasanah kita informasi tentang pekerja-pekerja tambang perempuan. Tetapi mengingat buku ini lebih umum judulnya Menaklukkan Tambang, saya kira harus juga di-compare dengan perusahaan-perusahaan tambang lainnya ya, karena data ini lebih banyak mengambil data tambang di KPC. Kalau gitu kan mungkin judulnya Menaklukkan Tambang Batu Bara, mungkin bisa begitu ya, karena pengertian tambang itu kan luas, ada tambang nikel, ada tambang minyak, ada tambang batu bara, ada tambang emas dan sebagainya. Apakah perlakuan yang sama juga di tambang-tambang itu? Juga ada tambang-tambang kecil ya. Tambang-tambang kecil, apakah ada perempuan-perempuan juga bekerja tambang? Karena ini berbicara kita menaklukkan tambang dalam artian luas. Kecuali kalau di judulnya dipersempit, mungkin potret perempuan di pertambangan KPC, atau potret perempuan di pertambangan batubara KPC. Ya mungkin buku ini masuk dalam lingkup itu. Tapi ketika berbicara potret perempuan di pertambangan dalam arti yang luas, sehingga mungkin nanti penelitian buku ini bisa dilanjutkan untuk di-compare kepada pertambangan yang lain yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Kemudian juga saya tidak melihat adanya rasio jumlah pekerja perempuan dan laki-laki ya. Jadi di KPC itu, kalau kita berbicara KPC misalnya berapa orang operator perempuan, berapa orang operator laki-laki, lalu kendalanya apa, kenapa misalnya angka itu begitu, misalnya banyak operator laki-laki, apakah karena perempuannya tidak banyak yang melamar untuk menjadi operator dan sebagainya, kami tidak melihat. Mungkin karena buku ini penulisannya lebih kepada jurnalistik, bukan penelitian ya. Tapi mungkin itu bisa memperkaya hasanah kita tentang tambang. Oh, kita bisa melihat, mungkin orang bisa berkata begini, kalau tingkat kecelakaannya tidak ada, laki-laki ada, mungkin orang berpikir, oh iya karena operator perempuannya sedikit. Mungkin orang bisa berpikir begitu, operator laki-lakinya banyak, bisa misalnya begitu. Tetapi kalau dilengkapi data, jadi orang bisa berasumsi kira-kira berapa rasionya pekerja perempuan, berapa rasionya pekerja laki-laki yang ada di sana. Kemudian perlu juga compare dengan tambang-tambang kecil juga harus diperhatikan, karena tingkat penggunaan teknologi di dalam tambang itu juga berbeda-beda, misalnya tambang open pit maupun tambang dalam ya. Jadi penggunaan alat, karena kalau di KPC lebih kepada tambang open pit sehingga banyak menggunakan alat-alat berat seperti dump truck yang besar, tetapi kalau tambang dalam mungkin tidak seperti itu. Tapi apapun itu, saya kira buku ini cukup bagus untuk memberikan kita informasi tentang pekerja perempuan. Saya kira itu beberapa hal catatan dari saya. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Zulfatun Mahmudah yang telah menulis buku ini untuk menambah literasi saya juga tentang wanita tambang. Mungkin nanti juga bisa memberikan masukan-masukan kami dalam hal merumuskan pembuatan undang-undang berkaitan dengan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan tambang. Saya kira demikian pengantar dari saya. Sekali lagi selamat berdiskusi. Semoga hasil diskusi kita memberikan manfaat untuk kemajuan tambang, kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi kepada wabarakatuh. Wakil Ketua DPD RI, Bapak Mahyudin. Terima kasih atas atensinya untuk meluangkan waktu pada acara Kopri PMI pada siang hari ini.
Saya rasa Bapak Mahyudin sangat mengapresiasi ya apa yang sudah kita lakukan. Kemudian bukan hanya ini saya rasa, tapi kegiatan-kegiatan yang punya nilai manfaat yang bagus. Seingat saya, Bapak Mahyudin juga kemarin, beberapa minggu yang lalu, juga sempat hadir di acara PMII ya. Itu adalah satu bentuk apresiasi, dan kemudian hadir lagi dalam acara kopi yang bentuknya virtual pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan diskusi ya. Kita akan diskusi. Mungkin teman-teman semua, Bapak Ibu sudah mendapatkan atau paling tidak mereview apa yang sudah ditulis oleh Ibu Zulfatun Mahmuda dalam bukunya Menaklukkan Tambang, Potret Perempuan di Pertambangan. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mahyudin tadi, bahwa memang buku ini memang ditulis dengan gaya jurnalistik. Ya, Ibu Zulfatun Mahmuda dalam pengantarnya sebenarnya juga sudah menyampaikan itu, tapi hakikatnya sebenarnya buku ini berangkat dari hasil penelitian ya. Hasil penelitian Ibu Zulfatun Mahmuda tentang perempuan di pertambangan. Ya. Dua topik yang cukup menarik perhatian diskusi publik ya, antara tambang dan perempuan. Ya. Tambang tentu punya banyak ruang-ruang diskusi yang cukup mengundang pertanyaan, cukup kontroversial sebenarnya. Apakah keberlangsungan industri tambang itu kemudian menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan, atau membangun arus ekonomi alternatif. Yang kedua, perempuan sebagai kelompok yang rawan ya, kelompok yang rawan akan diskriminasi, kelompok yang marginal, yang dalam beberapa sektor itu punya rekam jejak yang cukup menyedihkan, menjadi baik dalam sejarah peradaban perempuan sampai hari ini perempuan masih menjadi kelompok marginal lah ya, dalam tanda kutip. Nah, saya rasa buku yang hadir ini yang kemudian ditulis oleh Ibu Zulfatun Mahmuda mencoba menjawab sebenarnya sejauh mana sebenarnya perempuan itu mampu berperan ya dalam berbagai sektor, khususnya dalam sektor pertambangan yang tadi disampaikan oleh Pak Mahyudin itu sebagai sektor yang sangat maskulin gitu ya. Yang pada dasarnya tidak ramah mungkin ya dalam tanda kutip. Tidak ramah terhadap perempuan. Ya. Mengawali diskusi kita akan memberikan kesempatan kepada penulis untuk memaparkan tulisannya, yakni Ibu Zulfatun Mahmuda, SPD, MIKOM, GS-RS. Beliau lahir di Banyumas 15 Februari 1970. Ibu Zulfa saat ini aktif menulis dan meneliti. Salah satunya adalah apa yang kita diskusikan pada hari ini. Dan topiknya terkait isu gender. Berbagai tulisannya tersaji di berbagai media massa, baik lokal maupun nasional. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya dengan mengambil konsentrasi bahasa Jerman di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian melanjutkan S2 di bidang komunikasi di London School of Public Relations dan mendapatkan gelar Certified Sustainability Reporting Specialist diraih dari NCSR dan juga mendapat gelar Global Reporting Initiative di Amsterdam. Saat ini Ibu Zulfa masih menekuni studi S3-nya, studi doktor kajian budaya dan media di Universitas Gajah Mada. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Zulfa, perlu saya sampaikan bahwa waktu kita masing-masing 15 menit untuk pemaparan kepada Ibu Zulfa Mahmuda. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih sahabat Sunkadrin. Saya izin mau share slide dulu ya.
Silakan, Bu. Sudah bisa dilihat, Mas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Mahyudin, Ibu Haris, dan juga Bapak Rizal Kasli yang berkesempatan hadir di diskusi buku kali ini. Dan saya sangat mengapresiasi kehadiran beliau-beliau sebagai orang sibuk tapi masih mau menyempatkan diri. Dan para peserta diskusi yang berbahagia. Seperti disebutkan oleh moderator tadi bahwa judul buku ini adalah Menaklukkan Tambang, Potret Perempuan di Pertambangan. Sebetulnya apa sih yang tersaji dalam buku ini? Buku ini merupakan buku yang sangat sederhana, dan saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Mahyudin tadi, bahwa ini masih perlu pengembangan yang sangat luas. Jadi bisa penulis-penulis lain justru nanti mengambil bagian-bagian yang lain dari pengembangan buku ini. Kesederhanaan buku ini juga didasari oleh cara berpikir para tokoh yang tersaji di dalamnya. Namun meski sederhana, banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang menjadi paparan para perempuan yang informasinya tersaji dalam buku ini. Dan kesederhanaan buku ini juga bisa dilihat dari fokusnya yang memang hanya pada satu titik, yaitu bagaimana sih perempuan itu bisa berada di dalam tambang. Jadi fokus dari buku ini adalah operator perempuan. Kenapa saya mengambil operator? Karena kalau perempuan yang bekerja di pertambangan tapi berada di kantor itu tidak beda dengan mereka yang bekerja di industri-industri yang lain. Dan sebetulnya buku ini berawal dari riset yang berjudul Pekerja Perempuan di Tambang, Bentuk Negosiasi Kesetaraan Gender dalam Dunia Kerja Maskulin. Jadi fokusnya memang bagaimana sih mereka itu melakukan negosiasi kesetaraan dan juga adaptasi di dunia kerja yang sangat maskulin itu. Dan hasil risetnya tersaji di jurnal. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa riset ini akan bisa dikembangkan ke riset-riset yang lain, buku-buku yang lain seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Mahyudin. Jadi isi buku ini juga paparannya hanya terdiri dari 6 bab, yaitu yang pertama tambang dan perbincangan gender, kemudian tambang dunia kerja, impian, yang ketiga emansipasi tanpa retorika. Pada bab keempat, saya lebih fokus pada negosiasi kelompok minoritas, karena notabene-nya perempuan di sana pastinya adalah jumlah yang minoritas. Dan pada bab kelima, saya sedikit menceritakan tentang peran ganda mereka, dan pada akhirnya, saya menunjukkan kepada para pembaca bahwa perempuan sesungguhnya adalah aset industri pertambangan. Lantas, mengapa perempuan dan mengapa tambang? Selama ini, publik mengenal bahwa perempuan adalah kaum yang lemah. Dan di dunia budaya patriarki, perempuan akan selalu dikatakan sebagai pemegang peran domestik. Karena mereka lemah dan juga fungsinya lebih banyak di peran domestik, pastinya tidak akan cocok berada di tambang, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mahyudin juga. Karena apa? Tambang itu terkenal dengan dunia yang sangat keras dan berisiko. Dan ini tidak bisa dipungkiri, karena kalau dilihat dari jam kerjanya 12 jam, apalagi kena shift malam, itu pasti berisiko. Kemudian dilihat dari armadanya, itu sangat besar ukurannya dan jauh melebihi bodi manusia, apalagi bodi perempuan. Kemudian kalau dilihat dari sisi aturan-aturan main yang lainnya, itu juga sepertinya, dalam tanda kutip nih ya, perempuan tidak akan cocok berada di situ. Apalagi lokasinya yang memang tidak di perkotaan, tambang pasti harus selalu berada di tengah hutan. Kemudian, akibat keras dan berisiko tadi, tambang selalu dikatakan sebagai dunia kerja maskulin. Kalau kita mengatakan sebuah industri adalah dunia kerja maskulin, otomatis di situ seakan-akan tidak akan ada perempuan. Akibatnya, muncul pemikiran bahwa tambang melakukan marginalisasi terhadap perempuan.
berangkat dari pemikiran ini, maka saya ingin mengajak publik bahwa eksistensi perempuan di tambang ini terlupakan oleh banyaknya isu-isu ini. Padahal sebenarnya ada ratusan operator armada tambang perempuan di dalam sana. Ini adalah foto-foto yang saya ambil langsung dari bagaimana mereka bekerja di tengah tambang. Yang pertama ini adalah Dewi Kartika, dia adalah pemegang base operator di tambang KPC. Dan seperti tadi dijelaskan oleh Pak Mahyudin dan juga ada dalam pengantar buku saya bahwa riset ini memang masih dilakukan di satu tambang, yaitu tambang KPC. Kemudian mereka masa kerjanya itu umumnya juga lama sekali. Ini Santi Rusmana juga 11 tahun. Dengan bodi kecil seperti ini, bawaannya adalah dump truck sebesar ini. Kemudian, bagaimana para perempuan di balik armada tambang itu? Operator perempuan di tambang KPC sekarang jumlahnya sekitar 128 orang. Itu artinya tidak merupakan jumlah yang sedikit. Kemudian, tidak ada perbedaan perlakuan. Jam kerjanya sama, armada yang dibawakan juga tidak bisa memilih. Saya karena perempuan memilih yang kecil, nggak bisa seperti itu. Standar safety, seragam, dan lain-lain semuanya sama. Itu menunjukkan bahwa perempuan itu kuat, bukan lemah seperti yang selama ini tersaji di publik. Kemudian, tambang berarti itu juga sifatnya universal, bukan dunia kerja maskulin. Jadi, berbicara masalah tambang sesungguhnya adalah bukan persoalan terkait maskulinitas atau feminitas, tapi berbicara tentang tambang lebih karena mitos kecelakaan dan kematian. Ini sebagai dampak dari konsep kultural gender. Karena perempuan sebagai makhluk yang lemah dikhawatirkan akan mudah kecelakaan di industri-industri yang berat. Selain itu, ada semacam segregasi gender di dunia kerja, bahwa dunia kerja A adalah milik laki-laki, dunia kerja B milik perempuan. Itu memunculkan yang namanya segregasi gender. Padahal perempuan itu teliti dan hati-hati, dan itu modal utama untuk menaklukkan tambang. Oleh karena itu, muaranya adalah perlu kebijakan pro-gender di pertambangan, sehingga perempuan akan bisa lebih optimal berada di tambang. Lantas, apakah sebuah tambang yang sudah ada perempuannya boleh mengaku bahwa dia merupakan perusahaan yang sudah pro-gender? Belum tentu. Sepanjang perusahaan itu tidak mau mengeluarkan dan tidak bisa men-step dalam sebuah aturan yang jelas, maka kita masih perlu menyaksikan pernyataan pro-gendernya. Kemudian, apakah tambang itu dunia kerja yang menakutkan? Ternyata tidak. Bagi sejumlah perempuan, tambang adalah dunia kerja impian. Seperti yang dikatakan oleh Umandia ini adalah perempuan yang single parent, sudah 27 tahun bekerja, itu mengatakan bahwa menjadi operator tambang itu merupakan sesuatu yang menantang. Kalau laki-laki bisa, saya juga bisa gitu. Kemudian teman lainnya juga, setelah melihat alat yang harus dioperasikan, saya bukan takut. Kalau laki-laki bisa, perempuan juga harus bisa. Tekad-tekad ini menunjukkan bahwa mereka memasuki tambang bukan karena tidak ada alternatif pekerjaan lain. Bisa saja kita mengatakan, ya kamu mau nggak mau harus masuk tambang sebagai operator, karena kamu tidak bisa bekerja di sisi yang lain. Tapi ternyata bukan itu, karena Shirley sendiri sebelumnya juga sebetulnya sudah kerja di tempat lain. Oke, kemudian, makna tambang bagi perempuan itu sebetulnya apa? Kalau kita mengatakan wacana tambang sebagai dunia yang sangat keras dan maskulin, perempuan itu tidak terperangkap dengan wacana-wacana itu. Jadi ketika perempuan berani masuk ke sana, artinya wacana-wacana tentang tambang tidak menjadi persoalan bagi kaum perempuan. Oleh karena itu, kita semakin yakin bahwa konsep gender itu hanyalah konsep sosial, konsep kultural, yang sebenarnya konsep gender yang bersifat sosial dan kultural itu bisa tidak tetap, bisa berganti tergantung keadaan. Bagi sebagian perempuan bisa jadi tambang adalah dunia yang sangat mengerikan, tapi bagi mereka yang sudah berada di dalam tambang ternyata itu adalah dunia yang mengasihkan. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah semacam pembanding dari
konsep-konsep gender yang selama ini ada. Dan kenapa saya katakan bahwa mereka cukup antusias masuk tambang, ini data yang saya peroleh ketika riset. Tahun 1993, ada 90 perempuan yang berhasil melamar, meskipun tidak semuanya diterima. Kemudian tahun 2009 ada 111 perempuan, dan 2019 ada 562 perempuan yang berani melamar menjadi operator tambang. Artinya, setiap tahun ada pergerakan kenaikan jumlah perempuan yang memang tertarik untuk masuk ke sana. Kemudian, bagaimana mereka memaknai sebuah emansipasi? Apakah bagi mereka memasuki tambang itu sebuah emansipasi? Ternyata beberapa orang di sana mengaku bahwa saya kurang tahu apa itu emansipasi. Bagi saya bisa bekerja dengan baik dan saya bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki, itu sudah merupakan bentuk emansipasi. Kemudian ada operator lain yang mengatakan, kadang ada pengawas lapangan yang memberikan kelonggaran karena mempertimbangkan fisik perempuan. Tapi bagi saya, keringanan atau kelonggaran tidak ada kaitannya dengan masalah gender. Kalaupun saya meminta istirahat semata karena saya sakit, bukan karena saya perempuan yang butuh belas kasihan. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka itu sebetulnya sangat tough, tidak mau dibelas kasihani, dan mereka itu mampu menyelesaikan persoalannya sendiri. Dengan melihat ini, sebenarnya kita bisa menarik garis lurus bahwa kesetaraan yang dilakukan oleh para perempuan di tambang itu merupakan kesetaraan mutlak antara laki-laki dan perempuan. Ini bisa dilihat dari 12 jam kerja shift mereka sama-sama, apalagi ketika shift malam. Selain itu, mereka juga harus menjalankan standar aturan main yang sama, segala sesuatunya sama. Tapi, meskipun mereka memasuki dunia kerja seperti itu dengan kesetaraan mutlak, mereka tidak lantas berkuar-kuar bahwa saya sedang melakukan emansipasi. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa emansipasi tanpa retorika itulah yang ada pada mereka. Dan pemikiran ini jauh menerobos dari apa yang sering kita perbincangkan di dunia-dunia seminar tentang emansipasi. Banyak perempuan yang selalu berkuar, saya sedang emansipasi, saya ingin merumuskan emansipasi. Tapi kalau mereka tidak berkata-kata, tapi mereka itu bekerja dan menunjukkan bahwa mereka setara. Ini yang mengapa menurut saya luar biasa. Kemudian, para perempuan di pertambangan, karena jumlahnya juga minoritas, pastinya harus melakukan negosiasi dan adaptasi. Kalau kita melihat dari sudut pandang standpoint perempuan, sebagai kelompok minoritas, perempuan pasti kurang memiliki power relation. Power relation ini dalam konteks apa? Untuk bernegosiasi baik secara internal maupun eksternal melawan seksisme. Negosiasi dalam konteks ini pastinya bukan negosiasi persoalan bisnis, tapi negosiasi yang menyelesaikan isu-isu sosial. Dan seksisme, kita selama ini agak salah kaprah bahwa yang dimaksud dengan seksisme adalah segala sesuatu yang menyangkut persoalan seksual. Padahal seksisme memiliki makna yang lebih luas. Ketika ada laki-laki mengatakan, kamu perempuan tidak akan mungkin mampu bekerja di tambang, itu sudah bentuk seksisme, pelecehan dari sisi kemampuan. Nah, untuk melakukan negosiasi, itu mereka melakukannya dengan berbagai macam cara. Ada yang melakukan dengan tindakan, ada yang melakukannya dengan kata-kata, dan ada yang melakukannya dengan cara menunjukkan prestasi kerja. Contohnya yang dilakukan oleh Suryani. Suryani dengan tindakan, saya pernah mencakar dan memukul operator laki-laki yang mencolek saya. Sejak saat itu, mereka tidak berani melakukan lagi. Kemudian yang dengan kata-kata terjadi pada Shirley, bahwa Shirley ini awalnya adalah karyawan di sebuah toserba yang memang tuntutannya adalah untuk bermake up ketika masuk kerja. Kebiasaan itu dibawa ke tambang. Setiap hari dia diolok-olok bibir nih katanya. Apakah dia marah ataupun kemudian mutung dan lain sebagainya? Enggak. Dia malah balas. Memang suka ya. Nah, dengan setiap diolok-olok dia seperti itu, akhirnya apa? Yang mengolok malah berhenti, capek sendiri. Kemudian yang ketiga adalah ada yang menunjukkan dengan cara menunjukkan prestasi kerja. Ini yang dialami oleh Kartika. Ketika akan mengikuti kompetisi The Best operator laki-laki selalu bilang,
Nggak mungkin perempuan akan bisa menang, tapi saya mampu membuktikan yang terbaik. Dan Kartika sempat mewakili di kompetisi tingkat Asia. Apakah negosiasi itu dilakukan hanya dalam konteks kerjaan secara eksternal? Secara internal, perempuan juga berhadapan dengan proses-proses yang tidak sedikit yang membutuhkan perdebatan. Salah satu operator menceritakan bahwa ketika akan melamar ke sana, kakaknya yang laki-laki justru juga tidak setuju. Padahal internal keluarga adalah area yang paling kondusif untuk mendukung perempuan sesungguhnya, tapi secara internal pun tidak mendapatkan dukungan. Kemudian, kalau dilihat dari peran ganda, mereka akan selalu membicarakan antara kodrat dan aktualisasi diri. Nah, peran ganda seperti kita ketahui itu akan menyangkut dua dunia, yaitu publik dan domestik. Sayang, pembicaraan peran ganda selama ini lebih fokus pada perempuan. Kita jarang sekali mendengar orang berbicara peran ganda dikaitkannya dengan laki-laki. Ini sudah seksisme sebetulnya. Kemudian, di ranah publik, para operator perempuan itu mengaku bahwa mereka menjadi operator perempuan adalah bentuk aktualisasi diri. Operator perempuan membutuhkan kelihayan mengoperasikan alat berat yang besarnya seperti itu, tapi mereka mampu. Kemudian secara domestik, mereka tetap mengingat bahwa kodrat saya perempuan adalah ibu dan istri bagi suami, sehingga dua-duanya berjalan seimbang. Ini yang dinyatakan oleh Suryani, menjalankan tugas rumah tangga itu adalah kodrat saya, sedangkan menjadi operator adalah bagian dari aktualisasi diri saya, dan tidak ada yang perlu dipertentangkan. Kemudian Yeni, saya kadang menyempatkan memerah ASI di kabin truk. Apapun akan saya lakukan demi anak saya, tetap mendapatkan ASI. Ini artinya apa? Mereka itu tidak akan pernah lupa kodratnya sebagai perempuan. Kemudian, bagi seorang Umandia, saya harus pandai mengatur waktu agar keduanya berjalan secara seimbang. Saya juga sangat menghindari kumpul yang sekedar ngerumpi, yang sifatnya itu tidak ada gunanya. Efeknya apa? Perempuan dengan kesibukan yang seperti ini, seperti penuturan Umandia, dia malah menjadi lebih positif. Karena mohon maaf, selama ini ketika ada konsep ngerumpi, publik akan selalu mensejajarkan ngerumpi dengan emak-emak, dengan perempuan, padahal tidak selamanya seperti itu. Apalagi kalau misalnya ada yang pernah menonton film Tilik, itu Butejo akan selalu dicap sebagai sosok perempuan, perwakilan perempuan yang suka ngerumpi. Padahal tidak semuanya seperti itu. Oke. Dengan menit lagi Bu ya. Oke, ini slide terakhir. Dengan kondisi seperti itu, maka saya berani mengatakan bahwa perempuan adalah aset industri pertambangan. Kenapa? Yang pertama, perempuan teliti dan hati-hati. Ketelitian dan kehati-hatian itu menyebabkan tidak adanya catatan lost time injury yang melibatkan perempuan sejak tahun 1992 semenjak pertama kali ada operator perempuan sampai 2019. Saya nggak mengambil data 2020. Dan ini memang betul, data ini saya ambil di PT Kaltim Primakol. Kemudian, perempuan itu smart dan kuat. Makanya dia layak menjadi aset industri pertambangan. Karena apa? Dari sekian banyak the best operator yang ada, ketika saya penelitian mendapatkan informasi bahwa 14-nya adalah perempuan. Bahkan ada satu yang berkali-kali meraih the best operator. Dan satu hal yang perlu dipahami, menjadi the best operator artinya harus mengalahkan ribuan laki-laki. Kemudian, bukti bahwa mereka kuat dan tangguh adalah umumnya operator perempuan di tambang KPC itu masa kerjanya minimal 11 tahun. Dan yang paling tinggi sekarang adalah 27 tahun. Dengan kondisi tersebut, perempuan itu sama dengan human capital. Human capital dalam konteks ini akan sangat bisa menaikkan reputasi industri pertambangan. Hanya saja, sekali lagi bahwa ini adalah buku yang sangat sederhana, yang baru melihat pada satu sisi. Dan saya berencana tidak akan berhenti di sini. Kenapa ini saya bikin buku tidak langsung besar, tidak langsung tebal, karena saya ingin buku ini adalah menjadi bukti awal bahwa
Nih loh, tidak ada marginalisasi perempuan di pertambangan. Nih loh, bahwa perempuan itu ternyata mampu eksis di berbagai lini kehidupan. Demikian, terima kasih, dan penelitian ini, buku ini saya persembahkan untuk perempuan tangguh di industri pertambangan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Zulfatul Mahmuda atas paparannya yang cukup komprehensif tadi soal paparan data dan juga hasil beberapa kutipan wawancara yang diambil langsung dari lokasi dunia tambang terbesar yang ada di Indonesia, tambang KPZ. Selanjutnya kita akan mendengarkan perspektif lain dari seorang akademisi. Beliau adalah Ibu Dr. Haris Retno Susmiati SHMH. Beliau lahir di Malang 5 Desember 1974. Ibu Haris saat ini berprofesi sebagai dosen magister ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Selain itu, Ibu Haris juga sejak tahun 2015 sampai sekarang menjadi Ketua Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Background pendidikan beliau, doktornya ya, itu mengambil ilmu hukum di Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian mengangkat disertasi yang juga berkaitan dengan dunia pertambangan batu bara. S1 dan S2-nya diselesaikan di Universitas Brawijaya Malang. Kalau dilihat dari profil beliau, seorang akademisi ya, maka paparannya pada siang hari ini terkait dengan topik diskusi kita itu akan banyak meninjau dari perspektif hukum dan advokasi terhadap perempuan di sektor-sektor publik. Dalam hal ini mungkin nanti kita bisa lebih spesifik di dunia pertambangan. Nah, langsung saja kepada Ibu Haris. Selamat siang Ibu, bisa dicek. Moderator. Silahkan, waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu. 15 menit Bu ya. Semoga waktunya cukup ya. Baik, pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Bu Zulfatun yang saya untuk membedah beliau begitu ya. Juga salam hormat kepada Pak Mahyudin yang tadi sudah memberikan paparan yang menurut saya sangat menarik. Dan juga para peserta yang menyimak diskusi kita hari ini. Saya izin share screen ya. Mungkin suaranya Ibu kami minta tolong Bu. Ini agak putus-putus. Ya. Serta tidak dengar jelas. Iya, ini beberapa kali kok begitu ya. Sebentar. Saya matikan. Sebentar. Moderator, mohon bantuan untuk di Zoom wajahnya Bu Haris. Halo? Halo? Apakah suaranya sudah kedengaran? Kedengaran Ibu, tapi masih putus-putus saja. Putus ya? Kecil, kadang jelas Ibu. Oh gitu? Iya, iya. Moderator, mohon diingatkan ke host agar memunculkan wajahnya Bu Haris. Ya. Teman-teman host. Oke, bagus. Ya, semoga sudah agak lumayan.
Ya, lumayan, Bu. Ya, mohon maaf ya sebentar. Saya coba. Apa masih putus-putus ya? Iya, Bu. Masih putus-putus. Mungkin kalau ada headset mungkin akan bagus, Bu. Biasanya malah hilang kalau pakai headset. Oh ya. Eh, punya habis untuk nanti. Halo? Ya, halo. Ya. Masih putus ya? Ini saya sudah. Atau yang share dari panitia gimana? Share ini Share screen-nya dari panitia. supaya suaranya nggak putus-putus gitu. Coba dicoba dulu. Oke, boleh dikirim, Bu, ke panitia, Bu. Sudah ada di Mbak siapa ya tadi yang menghubungi saya? Mbak siapa? Halo, panitia, teman-teman panitia. Iis, Masih putus-putus? iya, Bu, timbul tenggelam. Suaranya Ibu nih. Kalau misalnya pembicara yang lain dulu, saya coba pindah perangkat gimana? Mungkin nggak apa-apa Pak Moderator, karena Bu Haris ada kendala, kita langsung ke pembedah yang lain aja mungkin. Oke. Oke, kita sambil nunggu Ibu Haris mengganti perangkat, kita ke Bapak Rizal Kasli dulu ya. Bicara selanjutnya ya, pembahas buku ini. Ya, kawan-kawan, masih semangat ya? Sambil menunggu Ibu Haris memperbaiki perangkatnya untuk supaya diskusi kita nanti lebih maksimal ya, teman-teman juga lebih puas. Kita ke pembahas selanjutnya. Dalam hal ini Bapak Insinyur Rizal Kasli, IPM. Beliau adalah Ketua Umum Perhapi, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, kelahiran Aceh 15 Desember 1963. Beliau menyelesaikan pendidikan ini engineering-nya di Institut Teknologi Bandung, ITB, tahun 1989. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia. Bapak Rizal Kasli juga saat ini masih aktif sebagai Direktur di PT Agrabudi Jasa Bersama, sebuah perusahaan tambang batubara, dan juga PT Daya Nusa Kencana. Selamat siang Pak Rizal Kasli. Selamat siang Mas Dul Kadrin. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat ininya, file saya? Ya Pak, sudah Pak. Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya yang hadir. Yang saya hormati Dr. Haji Mahyudin Mansur SDMM, Wakil Ketua DPD RI yang telah memberikan sambutan tadi. Kemudian Dr. Haris Retno Susmiyati, SH MH, Kepala Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak Universitas Munawarman, Ibu Zulfatun Mahmudah, SPD MIKOM CSRS, ini penulis buku Menaklukkan Tambang, Potret Perempuan di Pertambangan. Nah, Ibu Zulfatun ini juga merupakan pengurus Perhapi Kutai Timur dan juga anggota Perhapi. Kemudian Mas Dul Kadrin, ME sebagai moderator. Nah, Ketua Kopri PMI Kutim dan teman-teman sekalian, juga saya ingin Ketua Perwakilan Daerah Perhapi Kutai Timur, di sini ada Muhammad Rezal yang hadir dan seluruh anggota, juga seluruh hadirin peserta webinar yang kami hormati. Nah, ini saya sedikit membahas supaya kita ada gambaran ini. Tadi saya sudah membaca buku yang dikarang oleh Ibu Zulfatun. Nah, ini cukup menarik.
Ini foto-fotonya saya ambil dari buku yang dibagikan. Nah, ini sedikit pengalaman saya kerja tadi disampaikan. Saya juga di Kalimantan Timur, di Bulungan dan pernah di Bontang ya. Saya tidak asing lagi dengan Kalimantan Timur karena memang sebagai profesional tambang kita siap di mana saja. Nah, ini sedikit yang ingin saya gambarkan karena yang hadir banyak mbak-mbak, ibu-ibu yang cantik-cantik. Nah, jadi harus ada tambang. Ini salah satu bagian kecil dari tambang. Ini kita lihat bahwa semua yang kita gunakan, ini terutama ibu-ibu ini untuk mempercantik diri, jadi banyak sekali menggunakan bahan-bahan yang dihasilkan oleh orang-orang tambang. Nah, kita bisa lihat di sini, sampo, pensil alis, eyeshadow, anting, lipstick, dan segala macam. Itu sebagian besar dari produk-produk tambang, termasuk bagi yang menggunakan perhiasan, ya, emas, intan, dan segala macam. Nah, kenapa kita wanita modern dan manusia modern tidak bisa terlepas dari tambang. Nah, kemudian yang lainnya, ingin saya gambarkan bahwa semua produk kita gunakan, terutama HP, laptop yang kita manfaatkan saat ini, kendaraan, juga alat pertahanan, transportasi, semua kita menggunakan bahan-bahan tambang. Ini yang perlu kita apresiasi kepada para pekerja di tambang, karena mereka lah dunia ini makin efisien, makin modern, kita bisa menggunakan alat-alat yang sangat memudahkan kita saat ini. Nah, kemudian yang juga ingin saya gambarkan adalah proses bisnis tambang itu sangat kompleks. Nah, kita lihat bahwa ini dia dimulai dari eksplorasi, kemudian studi kelayakan lingkungan segala macam, konstruksi, kemudian operasi, mine closure, reklamasi dan segala macam. Nah, di sini memang banyak sekali terlibat pekerja perempuan, tidak hanya wanita, karena bagi kami membicarakan emansipasi wanita perempuan di dunia tambang itu sudah tidak pernah dibicarakan lagi, karena sudah semua posisi, semua tahapan tambang itu sudah diduduki dan dikerjakan oleh para wanita juga. Nah, jadi sudah tidak asing lagi. Nah, ini sedikit ingin kami gambarkan profil resiko dunia tambang. Nah, yang merah ini sangat beresiko karena masa eksplorasi belum tentu perusahaan atau mengeluarkan dana sekian puluh juta dolar, sekian puluh miliar, sekian ratus miliar bisa mengembalikan usahanya, uangnya kalau memang tidak bisa berlanjut. Nah, kemudian ini ada yang paling tinggi lagi adalah tingkat resikonya pada saat mendesain, melakukan studi kelayakan, kemudian konstruksi. Nah, ini juga paling tinggi. Nah, kemudian begitu sudah produksi, dia sudah mulai menurun tingkat risikonya. Nah, ini bisa berlangsung beberapa puluh tahun, bahkan di luar negeri bisa sampai 100 tahun misalnya, izinnya yang diberikan. Kemudian mine closure, ini juga makin menurun sampai dengan post closure, pemantauan, kegiatan-kegiatan penutupan tambang, sehingga bisa sesuai dengan yang direncanakan dan disetujui oleh pemerintah. Jadi bisa Bapak, Ibu-ibu bayangkan memang risiko di tambang itu sangat tinggi. Nah, ini masih dalam risiko investasi. Belum risiko keselamatan kerja dan lingkungan. Ini juga sangat kompleks. Nah, sekilas perhati Perhimpunan Ahli Pertambangan, ini kita ulang tahun yang ke-30 tahun ini sepintas saja yang disampaikan. Ini adalah Menteri SDM yang baru dan teman-teman pengurus Perhapi. Nah, ini agenda Perhapi yang sudah kita selesaikan. Nah, saat ini kita sedang melakukan temu profesi tahunan. Ya, ini yang sedang dan sudah kita laksanakan. Kita juga berbicara tentang Save Indonesian Coal, bagaimana konservasi batu bara di Indonesia. Kemudian Sarasen dalam 30 tahun Perhapi, kemudian juga Mining CEO Talk, para CEO perusahaan tambang berbicara di sini mengenai strategi pengembangan sumber daya manusia. Karena ini ada kaitannya dengan apa yang Ibu Zulfatun gambarkan di sana. Kemudian produksi tahunan yang sekarang kita laksanakan. Nah, ini yang produksi tahunan sampai tanggal 27 November kita masih ada kegiatan tersebut. Nah, kemudian bagi mahasiswa juga kita melakukan paper contest, ya.